sudah. Iya betul sih, udah kelihatan angkot besar gitu. Sekarang banyak yang geraknya. Ini Udah mulai ini lagi. mau lancar. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Gini sekarang gimana? Ya ada itu ya, lumayan. Lebih. Ya. Kelihatan lebih ringan ya. Ringan ya. Iya. Sekarang jadi ini kalau dilihat kuat lah sampai 25 gitu ya. Kalau waktu itu mah 10 juga udah sakit di sini. Oh iya iya. Cuma ini ya mungkin di sini dulu. Kesini, Jadi maju ya. Iya kesini. Maju. Memang ini kesini. Alhamdulillah Enak. kayak gini bisa. Iya iya. Ini udah nggak kayak dulu, udah agak ini ya. Ya. Tuh udah Kesininya kan udah ini udah apa? agak. Salam sehat Pondok Energi Healing. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara terapi pemulihan daripada pasca stroke. Stroke adalah penyakit yang ditimbulkan dari penyumbatan atau terputusnya pembuluh darah ke otak, sehingga menyebabkan kelumpuhan sebagian dari anggota tubuhnya, bisa bagian yang kiri ataupun bagian yang kanan. Akibat dari terhentinya suplai darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otak, sehingga akan menyebabkan matinya sel-sel pada bagian otak, sehingga proses informasi atau perintah dari otak ke anggota tubuh baik tangan maupun kaki maupun bagian sebelah daripada kepala kita itu akan terganggu, sehingga timbul suatu kelumpuhan. Itu biasa disebabkan oleh pola hidup yang buruk, sering memakan junk food, banyak memakan lemak, gorengan, dan lain sebagainya. Dan bahkan juga disebabkan kurangnya olahraga, sehingga peredaran darah pada tubuh berjalan tidak lancar, sehingga timbul masalah stroke itu. Setelah orang selesai dari pengobatan stroke di rumah sakit, biasanya timbul kesulitan untuk menggerakkan anggota tubuh. Perlu proses yang lama. Di sini dengan energi penyembuhan atau energi healing ini, itu bisa melakukan penyembuhan dengan cepat. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menyalurkan energi dari otak ke anggota tubuh yang bermasalah. Misalnya tangan, dari otak ke tangan atau tangan ke otak, bisa dibolak-balik dari otak ke kaki atau dari kaki ke otak, itu juga bisa. Bahkan ke bagian dari wajah, sebagian wajah yang terganggu sehingga kadang-kadang mulut itu susah digerakkan sebelah, bahkan kadang-kadang susah untuk menelan. Jadi langkah-langkahnya bagaimana? Seperti biasa yang dilakukan pada self healing, yaitu kita fokus, kita niatkan untuk pemulihan daripada saluran pembuluh darah dari jantung ke anggota tubuh, dan keduanya diniatkan pemulihan daripada fungsi-fungsi saraf dari otak ke anggota tubuh. Bagaimana cara melakukannya? Melakukannya seperti biasa.
kita fokus konsentrasi, menarik nafas dan dikeluarkan. Si nafas itu seperti kita memompakan energi. Kita bayangkan dari jantung mengalir ke tangan sampai ke ujung tangan. Bayangkan si energi itu memasuki otot-otot kita. Energi itu memasuki otot-otot kita, pembuluh-pembuluh darah pada otot-otot tangan. Terus lakukan tarikan, berikan lagi, terus lakukan. Maka akan timbul suatu rasa getaran, atau mungkin hangat. Kemudian bisa dilakukan ke kaki juga. Lakukan seperti apa yang dilakukan tadi pada tangan. Lakukan dari jantung menuju ke kaki, ke otot-otot kaki. Bayangkan otot-otot kaki yang banyak itu dimasuki oleh energi guna pemulihan, guna menghidupkan sel-sel yang ada pada anggota tubuh kita. Lakukan itu, kita tarik nafas, kita salurkan, pompakan sampai ke ujung kaki. Terus lakukan berulang-ulang. Bisa lakukan kemudian pada bagian leher karena susah menelan, kemudian mulut yang kadang suka menceng, susah untuk membuka atau berbicara. Lakukan sampai kotak juga. Untuk pemulihan daripada otot-otot pada leher dan wajah. Itu kita lakukan seperti pada tangan dan kaki tadi. Setelah itu kita lakukan pemulihan daripada fungsi saraf. Kita lakukan energi pada otak kita, berikan, kita rasakan seolah-olah energi ini menyelimuti daripada otak kita. Terus kita lakukan, kita tarik nafas, kita salurkan, menyelimuti terus. Semakin kuat dan energi ini terus mengalir ke seluruh saraf dari otak, terus mengalir ke tangan, terus sampai ke ujung tangan. Bayangkan saraf-saraf itu begitu banyak berada di antara otot-otot kita yang begitu banyak. Terus mengalir sampai ke ujung. Terus balikan kembali dari ujung tangan, kemudian ke otak kita. Kemudian lakukan penyaluran dari otak kita, saraf kita, saraf punggung kita sampai ke kaki, ujung kaki, seperti dilakukan pada tangan tadi. Dan balikan kembali dari ujung kaki sampai ke otak kembali. Dan kemudian bisa dilakukan dengan cara memberikan energi dari otak ke bagian wajah kita maupun ke leher kita guna memperbaiki saraf-saraf dan otot-otot yang ada di wajah dan di leher, sehingga yang asalnya menceng bisa kembali pulih dan susah menelan bisa kembali menelan dengan baik. Setelah itu, seberapa besar penyembuhan daripada itu tergantung daripada kerusakan dari sel-sel kita sendiri. Jadi tidak bisa sama kerusakan seseorang atau pada orang lain.
itu berbeda-beda. Jadi tingkat penyembuhannya akan berbeda-beda. Dan bagaimana kalau kita menyalurkan pada orang lain? Sama, salurkan dengan fokus seperti pada video transfer energi yang setelah saya berikan. Kita berikan, kita bayangkan ke orang lain itu, kita salurkan. Terus kalau self healing bagaimana? Self healing itu kita dengan memfokuskan saja, kita membayangkan saja bisa. Nanti akan terasa gerak sendiri atau dibantu tangan yang lainnya. Misalnya bagian yang kiri yang bermasalah, yang kanan yang menyalurkannya, yang membantu membuat suatu imajinasi tersalurnya energi dan merasakan getarannya. Kita salurkan dengan dibantu oleh tangan yang sebelah. Bisa begini, bisa gini, dan seterusnya. Kemudian dalam pemulihan stroke itu harus dibantu dengan pola makan yang baik. Jangan sampai setelah pasca stroke tetap memakan makanan yang buruk sehingga akan mempersulit daripada pemulihan stroke. Kemudian lakukan dengan fisioterapi, lakukan dengan melatih gerakan-gerakan, harus rutin. Baik tangan maupun kaki harus dilatih. Bila mana tidak bisa melatih sendiri, bisa dibantu oleh orang lain untuk melakukan fisioterapi. Dan jangan lupa pula harus punya semangat untuk sembuh, keyakinan untuk sembuh. Karena energi itu, energi yang baik adalah energi keyakinan akan keberhasilan dari penyembuhan tersebut. Kalau kita pesimis, maka akan berat pula untuk sembuh. Dengan kita yakin, kita lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap ada kesempatan, kita lakukan, kita berikan, insya Allah cepat pulih kembali. Sekian mungkin teknik pemulihan pasca stroke yang bisa saya berikan, saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sobat Pondok Energi Healing. Terima kasih.